Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Her Subenarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Polda Sumatera Utara mengambil langkah tegas menonaktifkan dua perwira menengahnya. Mereka adalah Kepala Bidang Propam Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Julihan Muntaha, dan Kepala Sub Bidang Paminal, Pengamanan Internal ini ya, Komisaris Polisi Agustinus Chandra Pitama. Dua-duanya memegang jabatan paling strategis sebagai penjaga moral dan etika anggotanya. Tapi yang jadi masalah itu kasus yang membuat mereka dinonaktifkan ini yang membuat kita mengelus dada ya. Karena mereka dinonaktifkan buntut dugaan pemerasan terhadap sesama anggota polisi. Sebuah kasus yang oleh netizen diringkas dalam kalimat pendek yang sangat memalukan, polisi peras polisi. Saya kok jadi teringat lagi dengan kasus mantan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Pol Verdi Sambo, yang menembak mati ajudannya Brigadir Yosua Huta Barat. Dan netizen menyebutnya pada waktu itu ada yang menyebutnya polisi tembak polisi, tapi ada juga yang lebih sadis menyebutnya polisi bunuh polisi. Komisaris Besar Polisi Julihan Muntaha kasusnya ditangani oleh Mabes Polri karena dia berpangkat melati tiga, ya ini perwira satu tingkat lagi, perwira menengah yang satu tingkat lagi, satu strip lagi jadi jenderal nih. Sementara Komisaris Polisi Agustinus diperiksa langsung oleh Bidang Propam Polda Sumatera Utara untuk mendalami dugaan keterlibatannya. Kasus ini bermula dari sebuah unggahan video di akun TikTok. Ini @tan_johnson 88. Sebuah akun yang ini memang tidak dikenal sebelumnya. Dalam video itu, seseorang yang mengaku sebagai anggota Polda Sumatera Utara membeberkan dugaan pemerasan, intimidasi, hingga rekayasa kasus yang disebutkan melibatkan pejabat Propam. Nama Kepala Bidang Propam, kemudian Kasubdit Paminal, dan dua penyidik lain ikut disebut. Bahkan ini disebutkan nilai permintaan uangnya itu mencapai 1 miliar. Polda Sumatera Utara bergerak cepat. Seperti dikatakan oleh Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukang, akun itu memang anonim, tetapi kontennya tidak bisa diabaikan. Jadi akun TikTok tersebut telah dipastikan palsu berdasarkan penelusuran cyber, kata Komisaris Besar Ferry Baluntikan. Ini tempatnya sebenarnya anonim ya, Kak. Ini agak beda ya. Kalau palsu itu memang digunakan untuk disinformasi dan sebagainya, tapi ini dia mau semacam kayak whistleblower, tapi dia nggak berani nyebut namanya. Jadi buatlah dia akun anonim. Kendati akunnya disebut sebagai anonim atau fake, tapi Polda Sumut tetap ini menindaklanjuti. Nah, ini saya kira positifnya di situ, dan dengan langkah menonaktifkan dua pejabat Propam dan membentuk tim audit untuk memastikan kebenaran tuduhan tersebut. Nah, ini yang memang menjadi absurd ya, karena jika polisi saja diduga diperas oleh polisi yang tugasnya mengawasi disiplin polisi, bagaimana nasib rakyat gitu ya, ketika kemudian berhadapan dengan polisi. Makanya kasus ini menurut saya menjadi sangat menarik, sangat kuat, dan layak untuk terus kita kawal kasusnya seperti apa. Jadi memang ini semua bermula dari tadi akun TikTok @tan_johnson 88, dan ini memang nggak bisa dianggap sepele ya, karena tadi kasusnya bukan hanya mengguncang Sumatera Utara tapi mengguncang publik se-Indonesia nih, karena Propam diduga memeras polisi. Tadi kan seseorang yang mengaku sebagai anggota Polda Sumut disebutkan menyampaikan bahwa ada praktik pemerasan, intimidasi, bahkan rekayasa kasus yang dilakukan oleh pejabat Propam. Namanya disebut, jabatannya, modusnya, dan ini tentu saja bukan tuduhan yang ecek-ecek. Selain angkanya yang sangat besar sampai 1 miliar, tapi pelakunya itu loh yang bikin kita betul-betul menjadi sangat prihatin dan sekaligus khawatir. Karena yang disebut adalah Kepala Bidang Propam Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Julihan Muntaha, kemudian Kasub Bidang Paminal Komisaris Polisi Agustinus Chandra Pitama, dan dua orang penyidik, yakni Ibtu Ade dan Ibtu WG. Mereka ini disebut sebagai bagian dari jaringan yang diduga melakukan pemerasan terhadap anggota Polri sendiri. Tentu saja sekali lagi ini masih tuduhan, jadi kita bisa menyebutnya itu dugaan. Nah, jadi ini tuduhan dalam video yang viral, ya. Tetapi kendati sekarang ini belum dibuktikan kebenarannya, tapi sudah ada tindakan penonaktifan dan pemeriksaan terhadap dua orang perwira menengah di Polda Sumut, dan kemudian adanya angka yang cukup besar tadi,
Ini seharusnya memang kita menjadi apa? Menjadi sangat khawatir karena sekali lagi Propam itu dan Paminal pengamanan internal itu kan tugasnya itu menjaga moral, etika dan penegak disiplin di internal Polri. Ini mereka polisinya polisi lah, gitu. Jadi mereka yang mengambil tindakan ketika terjadi penyimpangan di internal polisi. Tapi kalau mereka sendiri yang menyimpang, bagaimana itu? Syukurnya yang begini-begini ini nggak deny. Itu kan biasanya polisi langsung mendinai duluan gitu ya, menolak. Dalam kasus ini Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Wisnu Hermawan sudah langsung mengambil langkah tegas menonaktifkan keduanya. Kemudian kasusnya ini karena seorang komisaris besar itu diambil alih oleh Polri, sementara kalau yang komisaris polisi Agustinus ini diambil oleh komisaris polisi ditangani oleh Propam Polda Sumut sendiri. Selain itu juga dibentuk tim audit ya. Ini melibatkan selain Propam ada Itwasda Inspektorat pengawasan ya dan pengawas internal lainnya. Kasus ini harus diakui jarang terjadi. Setidaknya yang terungkap nggak terlalu banyak kasus-kasus semacam ini. Yang banyak kan kasus polisi memeras warga, memeras pelapor dan sebagainya. Tapi kalau polisi peras polisi ada, tapi kasusnya memang tidak terlampau banyak. Jadi karena itu ya ini menjadi sangat serius. Kasus ini kan mengingatkan kita pada kasus yang hampir serupa yang terjadi di Polda Metro Jaya eh, pada sekitar bulan Februari tahun 2023. Kasus itu waktu itu juga menyedot perhatian publik karena juga melibatkan tuduhan yang sangat sensitif. Seorang polisi mengaku diperas oleh polisi lainnya terjadinya di Polda Metro Jaya. Waktu itu yang melaporkan adalah Bribka Madih namanya. Ya namanya ada seorang polisi mengaku diperas oleh polisi ya langsung viral, gempar. Kemudian di media sosial luar biasa, bahkan dia juga tampil di beberapa podcast gitu ya. Karena ini sesuatu yang langka. Kalau di dalam ada gium media ini anjing digigit orang, bukan anjing menggigit orang. Jadi sesuatu yang langka yang sangat menarik gitu. Kasusnya itu bermula sengketa tanah yang mandek sejak tahun 2011. Dan akar persoalan ini sebenarnya bukan pemerasan loh, semuanya bermula dari laporan sengketa tanah yang dibuat oleh keluarga Bribka Madi sejak tahun 2011. Tanah orang tuanya di Kecamatan Jati Kramat, Bekasi diduga diserobot oleh pihak lain. Keluarga Madi kemudian melapor ke Polres Metro Jakarta Timur. Tetapi laporan itu berjalan seperti apa ya? Ya seperti banyak laporan-laporan masyarakat lainnya, mandek, stagnan, dan nggak jelas bagaimana kelanjutannya padahal sudah berlangsung 1 dekade. Nah, pada tahun 2023, setelah 12 tahun, Madi itu mencoba mengurus kembali kasus tanah itu dan dia ingin mengetahui kenapa kok laporannya nggak segera diproses, nggak segera diproses dan nggak selesai-selesai. Nah, Madi itu bertemu dengan penyidik, lalu muncul yang dia sebut sebagai pemerasan. Dan kemudian tuduhan ini viral karena menurut pengakuan dari Madi, ini di sebuah video yang beredar, yang viral, dia diminta uang 100 juta dan juga diminta 1.000 meter tanah dari objek sengketa. Itu diberikan kepada penyidik. Gawat nggak nih kalau ada polisi yang ngaku seperti itu dan dia mengaku diperas oleh polisi. Permintaan itu kalau versinya Madi pada waktu itu datang dari seorang penyidik di Polda Metro Jaya yang dia sebut waktu itu namanya inisialnya TG. Menurut klaim Madi, uang itu diminta untuk biaya operasional agar penyidikan berjalan. Ini kan jelas pengakuan dan sekaligus tuduhan yang serius. Apalagi disampaikan oleh seorang polisi terhadap polisi lainnya. Nah, waktu itu bukan hanya publik yang terkejut, tapi Polri juga menjadi tersudut. Narasinya pada waktu itu persis seperti sekarang ini, polisi diperas polisi. Ya nggak salah kalau kemudian waktu itu banyak menyimpulkan ini cermin lemahnya pengawasan internal, bukti bahwa pemerasan bukan hanya terhadap rakyat, tapi juga kepada polisi sendiri. Dan ini kemudian jadi trending topik dan sangat viral. Polda Metro Jaya kemudian meresponnya dan mereka kemudian memanggil Bribka Mahdi ke Propam untuk pemeriksaan, memanggil penyidik TG yang disebut dalam tuduhan dan kemudian dilakukan konfrontasi antara keduanya. Dan ini yang repot karena mengumpulkan kronologi lengkap kasus tanah dari tahun 2011 sampai tahun 2023. Pada waktu itu dijelaskan bahwa Propam itu melakukan pengecekan rekaman, dokumen, serta bukti pendukung. Dan dari situ aja kita tahu bahwa ini polisi melihat ini sebagai kasus yang sangat sensitif. Ya kalau dibiarkan ini bisa merusak reputasi Polri. Nah, dalam kasus Madi, hasil pemeriksaan Propam tuduhan tidak terbukti. Katanya itu penting mesti dijelaskan kepada publik ya. Karena Propam Polda Metro Jaya kemudian menyimpulkan tidak ada pembuktian pemerintahan uang, tidak ada rekaman percakapan, tidak ada bukti transfer,
tidak ada bukti pengakuan dari TG. Nah, ini lain kali kalau yang gini-gini diperas mesti direkam ya. Kalau nggak punya nanti bisa berbalik ini. Nah, akhirnya setelah konfrontasi, klarifikasi, dan pemeriksaan, Bribka Madi menyampaikan permintaan maaf ke Polda Metro Jaya. Kemudian dianggap case close. Tapi oke, secara internal kasusnya close, tapi dari sisi persepsi publik nggak seperti itu. Tuduhannya tidak terbukti, tapi sudah muncul keresahan publik. Karena kasus tanahnya memang betul mandek 12 tahun, dan persepsi publik tentang pemerasan polisi memang sudah sangat mengakar. Ini yang jadi masalah ya, karena apa ya, stigma itu yang sudah kadang muncul. Jadi kendati katakanlah itu tidak terbukti, orang udah nggak percaya gitu. Kasus Madi ini tidak terbukti secara hukum, tetapi terbukti secara sosial bahwa kepercayaan publik terhadap Polri memang sedang sangat rapuh. Dan itulah mengapa kasus Madi menjadi pembanding. Menurut saya sangat penting bagi kasus Polda Sumut itu, karena terjadinya sama seriusnya, dan kita menunggu bagaimana kelanjutan kasus ini. Apakah akan berakhir seperti kasusnya Madi, artinya tidak terbukti, dan dengan begitu dipulihkan kepercayaan publik, dan juga 2 orang pejabat di Polda Sumut ini dipulihkan, tapi stigma publik itu sudah kadung melekat kuat. Ini yang menurut saya sangat berat. Jadi kalau dalam kasus Madi sudah dibuktikan sudah di cross check dan dibuktikan itu tuduhannya tidak terbukti, jadi dia minta maaf. Dalam kasus Sumut kan baru dugaan ini. Tapi langkah bagusnya pejabat Propamnya langsung diaktifkan, dan bahkan ini kasusnya ditarik ke Mabes Polri, pemeriksaannya diambil alih oleh Mabes Polri. Ini berarti Mabes Polri juga cukup serius menanganinya. Kasus Polda Sumut yang diduga, kita pasti menggunakan kata diduga ya, melibatkan Kepala Bidang Propam, Kasubdit Paminan, dan beberapa penyidik, memang pasti membuat publik kaget. Karena ini kan menyerempet inti dari sistem pengawasan internal Polri. Tapi kalau kita ngomong soal pemerasan dari anggota kepolisian, itu bukan hal yang baru di Indonesia. Bedanya selama ini pemerasan dilakukan terhadap masyarakat, bukan terhadap sesama polisi. Ini kalau ini sudah terbukti, bahkan sudah ada yang dipecat. Tapi sekali lagi kasus di Polri, kasus di Sumut ini menakutkan karena kasus ini menimpa internal kepolisian gitu. Mari kita ambil beberapa contoh kasus soal pemerasan yang ini terkonfirmasi, banyak sekali pemberitaannya di media. Di Sulawesi Selatan tahun 2025 ini ya, seorang warga Takalar melapor bahwa dia diperas, dipukuli, dan disiksa oleh seorang anggota polisi dari Polrestabes Makassar. Modusnya sangat umum ini dalam kasus-kasus seperti ini. Korban dituduh terlibat tindak pidana, kemudian dimintai uang damai. Jika tidak memberi, maka ancaman hukumnya diperberat. Propam Polri langsung turun tangan dan menahan si terduga pelakunya itu. Jadi kasus ini menunjukkan pola pemerasan yang beroperasi menggunakan ketakutan akan kriminalisasi, sesuatu yang sering dialami oleh rakyat, terutama rakyat kecil ketika berurusan dengan aparat kepolisian. Nah, yang paling menggegerkan itu yang terjadi di Jakarta, melibatkan juga seorang komisaris besar polisi yang juga kemudian dicopot di PTDH, di pemberhentian tidak dengan hormat. Ada 3 perwira polisi yang waktu itu di PTDH. Kasus ini gelaran festival musik Jakarta West House Program atau produk ya. Tahun 2024 muncul laporan bahwa puluhan anggota polisi memeras puluhan juga wisatawan mancanegara. Kebanyakan ini dari Malaysia. Namanya Jakarta Warehouse Project namanya ya, DWP. Ini apa sih, musik yang pakai DJ gitu ya. Pada waktu itu sejumlah warga dituduh mereka itu membawa narkoba, dilakukan razia saat pertunjukan, dan kemudian mereka diancam akan ditahan kalau enggak memberikan uang kepada para anggota kepolisian itu. Jumlahnya besar banget itu waktu itu ya. Divisi Propam Mabes Polri akhirnya kemudian menangkap puluhan anggota sekaligus. Saya nggak mengatakan mengamankan ya. Yang tepat itu sebenarnya ditangkap gitu ya. Skalanya sangat besar karena ini berapa puluhan perwira yang terlibat, dan puluhan perwira dan anggotanya maksud saya. Dan dampaknya ini yang lebih parah karena ini kemudian ramai sekali di level global, dan ini tentu saja merusak kredibilitas Indonesia, terutama berkaitan dengan turisme yang sedang digalakan. Karena setelah peristiwa ini banyak sekali di akun-akun media sosial Malaysia, jiran kita, yang mengingatkan mereka tidak akan lagi hadir dalam acara-acara yang digelar, terutama acara Jakarta Warehouse Project ini, karena mereka khawatir dengan perlakuan dari aparat atau tindakan lancung dari para aparat kepolisian kita. Ini kasusnya melibatkan perwira menengah juga gitu. Jadi nggak dianggap main-main, dan ini bukan fitnah, itu kasusnya sudah terjadi. Kemudian ada lagi di Jakarta Selatan, seingat saya ini kasusnya dugaan pemerasan 20 miliar. Ini gede banget tuh. Kasusnya waktu itu AKBP Bintoro yang terlibat.
Ini perwira menengah juga ya AKBP ini, Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau di tentara ini setingkat dengan Letkol, Letnan Kolonel. Kalau Kombes itu kan setingkat dengan Kolonel. Di Polda Metro Jaya, AKBP Bintoro dan beberapa anggotanya itu diduga memeras tersangka. Ini kasusnya kasus apa ya? Kasus yang penganiayaan, tidak salah ini ya. Dan angka yang diminta pada waktu itu sampai 20 miliar karena itu melibatkan ya crazy rich lah di Jakarta gitu. Kemudian Propam menempatkan mereka itu dalam penempatan khusus, ditahan ini ya untuk diperiksa. Dan kemudian juga dilakukan tindakan keras juga terhadap mereka yang melakukan pelanggaran AKBP Bintoro ini. Nah, ada kasus lagi ini Polsek Kembangan. Ini rame juga beberapa waktu itu. Lalu itu tahun 2018 kasusnya. Ini ada sejumlah anggota polisi diduga meminta uang dari warga terkait kasus pidana. Dan ini mereka itu warga kemudian melaporkan bahwa mereka itu diperas oleh seorang anggota di Polsek Kembangan untuk mengeras perkara. Ini kasusnya sebenarnya kasus kecil, hanya muncul beberapa hari di media, tapi penting menunjukkan praktik semacam ini sudah berlangsung bertahun-tahun, jauh sebelum kasus Sumut yang sekarang meledak. Jadi jika kita melihat benang merah dari berbagai kasus, terdapat pola besar ya. Pertama, pemerasan selalu memanfaatkan ketidakseimbangan kuasa dari rakyat kepada aparat penegak hukum. Polisi memegang wewenang penegakan hukum sehingga mudah menggunakan ancaman ditahan, naik perkara atau berkas dinaikkan untuk menekan korban. Kedua, jumlah uangnya itu sekarang udah mulai angkanya udah mulai besar, miliaran ya. Jadi mulai dari kasus kecil ratusan ribu hingga miliaran. Jadi tergantung apanya, tergantung berat ringannya kasus yang dituduhkan atau pasal yang dituduhkan. Nah, kalau tadi dalam kasus Jakarta Warehouse Project itu ya karena banyak turis asing dianggap duitnya banyak. Ini kan bahaya sekali gitu. Dan ini yang menyedihkan, memprihatinkan karena ini melibatkan lebih dari satu anggota kepolisian. Jadi ini menunjukkan struktur yang sudah terlibat bukan sekedar individu. Di Makassar lebih dari satu, di Jakarta Warehouse Project itu puluhan orang. Nah, kalau kasusnya Bintoro, AKBP Bintoro ini satuannya kecil gitu. Nah, kalau di Sumut setidaknya kalau kita melihat dari videonya itu melibatkan 4 orang. Tapi kalau saya membaca-baca komentar di media, komentar di netizen, katanya sih kasus semacam ini sebenarnya udah pola lama gitu, dan itu terjadi di berbagai daerah, di berbagai unit dan berbagai level jabatan. Jadi ya ada yang berani laporkan, ada yang tidak gitu. Tapi dalam kasus yang Sumut ini sekali lagi menjadi sangat menarik karena korbannya polisi bukan warga biasa dan pelakunya itu diduga adalah pengawas internal. Sekali lagi ini mereka polisinya polisi yang harus menjaga etika dan moral dan disiplin dari aparat kepolisian. Dengan kata lain, pola pemerasan yang dulu hanya terlihat di pinggir-pinggir institusi, kini diduga terjadi tepat di jantung pengawasan internal. Inilah yang membuat kasus di Sumut itu terasa lebih parah dari yang biasa terjadi. Mari kita tarik benang merah dari semua kasus yang sudah tadi kita bicarakan. Dari Bribka Madih, klaim yang kemudian dinyatakan tidak terbukti, tetapi membuka semacam luka kepercayaan publik. Kemudian sejumlah kasus pemerasan terhadap warga negara asing, bahkan yang di Jakarta Project, Jakarta Warehouse Project, kemudian di Makassar, ada polsek-polsek lokal hingga dugaan di Sumatera Utara yang melibatkan pejabat pengawas. Ada pola yang konsisten. Ketidakseimbangan kekuasaan plus peluang untuk menyalahgunakan kewenangan dan kemudian lemahnya mekanisme proteksi bagi pelapor atau korban. Nah, pola ini berulang di berbagai daerah dalam berbagai unit pada berbagai level jabatan. Itu menandakan masalah struktural bukan sekedar kegagalan moral individu. Ini dampaknya berlapis-lapis. Pertama pada tingkat internal, ketika anggota melihat atasannya mengawasi justru bisa menekan atau memeras. Budaya kerja berubah menjadi bagaimana bertahan hidup. Loyalitas terhadap atasan itu jadi instrumen ketakutan bukan integritas. Kedua, pada tingkat publik kepercayaan warga pada penegak hukum runtuh. Ketika masyarakat melihat bukti berulang bahwa aparat bisa memeras, intimidasi dan meminta uang damai, legitimasi institusi penegak hukum otomatis menipis. Ketiga, pada negara hukum, bila penanganan internal sering berujung pada penempatan khusus yang tidak transparan, orang kan selalu tanya kalau di Patsus itu bagaimana sebenarnya perlakuannya. Kemudian atau hasil sidang etik yang tidak semuanya dipublikasikan, maka mekanisme akuntabilitas formal itu peradilan menjadi tidak terakses oleh publik ya. Kalau kita ingin reformasi, nah ini penting kita mesti singgung reformasi. Peristiwa-peristiwa semacam ini meyakinkan kita bahwa reformasi Polri itu harus betul-betul
dilaksanakan. Jadi jangan hanya sekedar slogan, tapi harus perubahannya itu harus menyasar struktur, prosedur, dan kultur sekaligus. Kalau dalam praktek-praktek yang terjadi di internasional, yang kan kasus seru polisi semacam ini, institusi kepolisian ini bukan hanya kasus Indonesia kok. Jangan kecil hati ya, banyak negara-negara lain juga yang mengalami kasus yang serupa, cuman bedanya banyak sekali negara-negara lain yang kemudian betul-betul polisinya bertransformasi karena reformasi. Sementara kita masih pertanyakan apakah serius atau tidak reformasinya. Kalau belajar dari pengalaman internasional, ini yang paling penting misalnya langkah-langkahnya sebagai berikut. Misalnya pertama, bentuk lembaga pengawas independen di luar struktur Polri. Ombudsman kepolisian, komisi pengawas yang punya kewenangan menyelidik, memanggil saksi, dan meneruskan rekomendasi. Rekomendasinya bisa secara politik, kalau politik ke DPR, kalau secara hukum ya ke Mabes Polri. Ini penting agar pengawasan tidak hanya internal dan rentan konflik kepentingan. Yang kedua, transparansi penuh atas hasil pemeriksaan internal. Semua hasil pemeriksaan ini Propam, Paminal, Inspektorat Pengawasan yang menyangkut sanksi disiplin dan rekomendasi pidana harus dipublikasikan. Itu tanpa mengorbankan privasi korban ya, agar publik tahu apakah ada konsekuensi nyata. Keterbukaan mengurangi ruang untuk pembersihan internal yang tertutup. Langkah berikutnya perlindungan pelapor atau whistleblower. Ini saya singgung penting karena tadi disebutnya bahwa itu akun fake account gitu ya. Terus untung nggak disebut hoax gitu. Hoax, wah repot seperti itu ya. Padahal dengan akun-akun seperti tadi, akun @Ethan_Johnson 88 itu kan membantu pengawasan internal kepolisian ya. Apalagi yang diawasi ini, yang harusnya mengawasi yang justru dilaporkan ini kan menarik ya. Jadi penting menurut saya disiapkan portal pengaduan yang aman, enkripsi komunikasi, perlindungan hukum bagi pelapor, non retaliasi, dan jalur pelaporan ke lembaga eksternal yang harus disediakan. Korban atau anggota yang ingin melapor perlu jaminan karir dan keselamatan. Ini dari dalam ini kan mereka pasti takut ya, kalau biasanya gitu, takut minta bantuan netizen, minta bantuan wartawan untuk memunculkan atau memviralkan kasus ini gitu. Karena kalau di dalam, ketahuan di dalam, mereka karirnya bisa nggak bisa terhambat. Dan yang berikutnya ini penting adanya pemutusan konflik kepentingan dalam pemeriksaan internal. Bila yang diperiksa adalah pejabat pengawas, pemeriksaan harus dilakukan oleh unit-unit yang lebih independen. Tadi udah benar ya, yang di Sumatera Utara itu diambil alih oleh Mabes Polri. Kalau perlu melibatkan lembaga eksternal yang misalnya sekarang komisi kepolisian ya, bukan oleh unit yang berada di bawah pengaruh yang sama. Nah, yang kelima, yang paling penting ini sanksi tegas dan konsisten, termasuk pidana, etik, dan administratif. Bila bukti kuat menunjukkan pemerasan, harus ada proses pidana terbuka dan sidang etik yang terekam. Sanksi administratif, kalau cuma mutasi ringan aja nggak cukup ya. Contoh kasus Jakarta Warehouse Project ya, menunjukkan bahwa PTDH pemecatan, pemberhentian tidak dengan hormat itu memang diberlakukan, dan ini harus konsisten diterapkan bila bukti memenuhi syarat. Langkah lain apa? Reformasi rekrutmen, pendidikan, dan kultur organisasi. Karena kelihatannya banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul di kepolisian ini, mulai dari perekrutan ya, yang nggak fair, memakai duit dan sebagainya. Yang ini harus dibersihkan, benar-benar, dan nggak peduli itu apakah anak jenderal atau anak siapapun, nggak harusnya kalau dia tidak lolos ya jangan lolos gitu. Kemudian pendidikannya, kemarin Pak Yusril menyinggung ketika ceramah atau kuliahnya di UMI Makassar bahwa sekarang ini pendidikan awalnya itu Akpol itu di Magelang bersama dengan TNI, kan culture-nya beda gitu ya. Makanya ini menyangkut juga kemudian kultur organisasi. Jadi misalnya ini kita mulai soal pendidikan etika, integritas, dan penegakan hak asasi manusia harus menjadi bagian yang terus berulang itu dalam karir ya. Harus ada penyegaran ya. Bukan hanya ketika dididik, tapi ketika mereka sudah masuk dalam jenjang struktur kepolisian, mereka ini harus mulai secara berkala ada refresh untuk mengingatkan soal etika, integritas, dan soal penegakan HAM itu. Dan tentu selain punishment ada reward system yang memberi insentif pada perilaku profesional dan sanksi ketika dilanggar. Banyak saya kira usulan-usulan lain untuk tim reformasi. Langkah-langkah itu tadi yang saya sebutkan bukan eksperimen. Di banyak negara hal itu sudah dilakukan dan itu terbukti berhasil. Jadi pengawasan internal yang kuat dan transparansi itu signifikan untuk menurunkan praktik koruptif di kepolisian. Di konteks Indonesia argumentasinya kuat. Data kasus berulang menunjukkan bahwa mekanisme internal saat ini rentan konflik kepentingan dan terlalu bergantung pada goodwill pimpinan. Kasus di Sumatera Utara sekali lagi ini adalah peringatan keras. Bila dugaan itu benar,
ada polisi di Pras Polisi, dan yang melakukan pemerasan adalah dari divisi Propam, kita nggak boleh lagi selalu berbicara soal oknum. Makanya saya nggak pernah menggunakan kalimat oknum ya, kata oknum itu karena ini eufemisme gitu ya. Kita bicara seolah-olah kalau oknum itu nggak ada persoalan dengan institusinya. Padahal persoalannya jelas ini adalah soal institusional gitu ya. Karena dalam kasus ini kita bicara kegagalan mekanisme pengawasan. Kalau ada masyarakat yang selamat dari pemerasan oleh polisi bukan karena sistem, itu satu mungkin karena dia beruntung, dua atau yang sekarang disebut sebagai no viral no justice. Nah kan nggak bisa kita mengandalkan semacam itu ya. Keberuntungan itu bukan dasar hukum atau moral atau sebuah negara yang menjunjung tinggi keadilan. Atau no viral no justice ini nggak, itu berarti mekanisme internalnya nggak berjalan. Saya kira itu beberapa catatan dari peristiwa yang di Sumatera Utara. Kita tunggu kasusnya. Kita berharap mudah-mudahan ya kalau memang betul itu terjadi, jangan dilindungi. Justru harus diambil tindakan yang sangat keras, itu memberikan pesan yang sangat kuat. Satu, kode internal, jangan macem-macem. Kalau kamu melakukan pelanggaran pasti kita sikat habis gitu. Yang kedua dari sisi komunikasi ke publik, menunjukkan bahwa oh iya sudah ada tanda-tanda bahwa polisi sekarang melakukan perubahan. Ketika kemudian ada pejabatnya bahkan perwira menengahnya yang melakukan pelanggaran, sikat habis. Saya kira itu, dan salah satu pesan yang paling kuat seperti ini adalah PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Jangan hanya patsus-patsus saja. Orang kan bertanya-tanya kan gitu, ini jeruk makan jeruk nantinya ya. Saya Subnu Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.